Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dan bersama dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa selawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan para umatnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Bapak Zar Albana, SSMA yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alina Nandapawasri dengan NIM 2210701041 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya sebagai moderator akan mempresentasikan tentang pekerjaan yang disempurnakan. Untuk yang pertama yaitu tentang tanda petik yang akan disampaikan oleh Saudari Anita. Waktu dan tempat saya persilahkan. Tanda petik. Tanda petik atau tanda kutip adalah tanda baca yang digunakan secara berpasangan untuk memandai ucapan, kutipan, frasa, atau kata. Contoh tanda petik. Yang pertama, tanda petik digunakan untuk mengambil petikan langsung yang dibicarakan oleh pembicara, naskah, atau bahkan tulisan. Contohnya, A. Pulanglah ke rumah, kata ibu pada Ridwan. Ibu sudah rindu. B. Dia menangis keras sambil berkata, jangan pergi, kumohon. Yang kedua, tanda petik digunakan untuk mengambil judul lagu, judul artikel, judul naskah, judul bab buku, judul pidato atau khotbah, atau tema atau subtema dalam kalimat. Contohnya, A. Bambang membuat puisi untuk kakaknya. Judul puisinya Kuning Kemilau. B. Artis yang ditemui Rara ternyata bermain sinetron Maukah Kamu Jadi Pacarku. Yang ketiga, tanda petik digunakan untuk mengambil istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contohnya, A. Akhirnya Badan Bahasa memasukkan kata cie ke dalam Bahasa Besar Indonesia Daring. Yang B. Kata selebau telah diblokir oleh Kominfo. Untuk yang kedua yaitu tentang tanda petik tunggal yang akan disampaikan oleh Saudari Nadinda. Kepada Saudari Nadinda, saya persilahkan. Yang kedua ada tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal adalah tanda baca yang mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Contoh dari tanda petik tunggal itu sendiri, yang pertama, tanda petik tunggal untuk mengapit petikan di dalam petikan lain. Contohnya, A. Tim selalu patut berbangga karena berhasil membuat lagu Indonesia Raya dikumandangkan di arena Olimpiade bergengsi, kata temanku. Yang B. Boban bertanya, apakah kau mendengar suara tok-tok-tok tadi? Untuk yang contoh kedua, tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit makna, terjemahan, penjelasan, atau ungkapan. Contohnya, A. Temanku memberi noken tas khas Papua. Untuk yang B, karena kita keluarga, sama dipikul, ringan sama dijinjing alias terus bersama dalam duka dan suka. Yang ketiga yaitu tentang tanda kurung yang akan disampaikan oleh Saudari Hidayah. Kepada Saudari Hidayah, saya persilahkan. Yang ketiga, tanda kurung. Tanda kurung adalah tanda baca yang digunakan secara berpasangan untuk memisahkan atau menyisipkan teks ke dalam teks lain.
Yang pertama, tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan tambahan seperti singkatan atau padanan kata asing. Contohnya, salah satu organisasi guru Indonesia bernama Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Ada beberapa pengaruh influencer yang berpenghasilan puluhan juta rupiah. Yang kedua, tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Contohnya, uraian tersebut, lihat halaman 15, tidak menjelaskan asal-usul penduduk di sana. Novel berjudul Penajam, nama kecamatan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, ditulis mulai tahun 2022. Yang ketiga, tanda kurung digunakan untuk mengapit kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Contohnya, Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman berada di kota Balikpapan. Kami menyeberangi Teluk Balikpapan menggunakan kapal speedboat. Yang keempat, tanda kurung digunakan untuk mengapit huruf atau angka sebagai penanda perincian yang ditulis ke samping atau ke bawah dalam kalimat. Contohnya, perincian yang dituliskan ke samping. Kabupaten Penajam Pasar Utara memiliki 4 kecamatan. A. Penajam, B. Waru, C. Bambulu, D. Sepaku. Perincian yang dituliskan ke bawah, wilayah selatan IKN Nusantara berbatasan dengan yang pertama, Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Pasar Utara. Yang kedua, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat. Yang ketiga, Kecamatan Balikpapan Utara. Dan yang terakhir, Kecamatan Balikpapan Timur. Untuk yang keempat yaitu tentang tanda kurung siku yang akan disampaikan oleh Saudari Susi. Kepada Saudari Susi, saya persilahkan. Yang keempat, tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contoh yang pertama, Sang Sapurba mendengar bunyi gemerisik, merupakan kalimat aslinya. Kalimat yang sudah direvisi yaitu Sang Sapurba mendengar bunyi gemerisik. Kata mendengar merupakan kata yang salah, harusnya ditambah dengan huruf D. Nah, di sini huruf D ditambahkan dengan kurung siku untuk membenarkan kalimat yang sebelumnya. Contoh yang kedua, penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai kaidah bahasa Indonesia, merupakan kalimat aslinya. Karena kalimat aslinya masih kurang efektif dan masih memerlukan kalimat tambahan, yaitu menggunakan kata dengan, maka di kalimat yang sudah direvisi, kata dengan diberikan tanda kurung siku. Yang kedua, tanda kurung siku digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Contoh, kalimat aslinya yaitu verba transip merupakan kata kerja yang membutuhkan objek ataupun pelengkap. Setelah direvisi, ditambahkan kata dalam kurung, yaitu contoh dijelaskan pada lampiran 3. Lihat halaman 25. Di sini, tanda kurung siku digunakan untuk memisahkan antara lampiran 3 dengan halaman 25. Untuk yang kelima yaitu tentang tanda garis miring yang akan disampaikan oleh Saudari Yuri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Yang kelima, garis miring. Tanda garis miring digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Tanda garis miring digunakan dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misalnya, penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Tahun ajaran baru 2022-2023. Contoh yang kedua, tanda garis miring digunakan sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Misalnya,
mengundang mahasiswa _mahasiswi prodi akuntansi dalam acara accounting discussion. Bisa diartikan sebagai mengundang mahasiswa dan mahasiswi prodi akuntansi dalam acara accounting discussion. Contoh tanda garis miring yang ketiga. Tanda garis miring dapat digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Misalnya, bahan ajar link garis miring G garis miring puistik Fakultas Ilmu Budaya. Harusnya ditulis linguistik, bukan linguistik. Untuk yang keenam yaitu tentang tanda apostrof yang akan disampaikan oleh Saudari Devi. Pada Saudari Devi, saya persilahkan. Yang keenam, tanda apostrof. Tanda penyikat atau apostrof digunakan untuk dua hal, yaitu untuk penyikatan suatu kata serta penyikatan angka suatu tahun. Penyikatan dua hal tersebut dilakukan dengan cara menghilangkan beberapa bagian dari kata atau angka suatu tahun tersebut. Contoh tanda apostrof. Kalimat pertama, Dimas sudah janji kepada ibu dekan datang di hari Lebaran. Katakan pada kalimat ini ditambahkan tanda apostrof petik menandakan kehilangan bagian kata yaitu akan. Kalimat kedua, kemarin kamu sudah membeli hadiah kan? Katakan pada kalimat ini ditambahkan tanda apostrof petik menandakan penghilangan bagian kata yaitu bukan. Kalimat ketiga, nenekku lahir pada tahun 45. Kata 45 pada kalimat ini ditambahkan tanda apostrof petik menandakan penghilangan bagian kata yaitu tahun 1945. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Billahi sabilil haq, sabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.